Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masih dari Eko Pesantren 2. Gimana indah tidak hadirin sekalian? Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Jadi tidak usah heran kalau kita lihat alam indah, kita menjadi ada rasa tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Nah, begitu pula kita senang mendengar suara yang indah, kita senang melihat sesuatu yang indah, kita senang dengan sesuatu yang indahnya itu lebih dalam daripada alam ini. Tebak apa coba? Kita senang kepada orang yang memiliki akhlak yang indah. Benar, wajah indah, penampilan indah itu menyenangkan, tetapi ketika kita tahu akhlaknya jelek, hilang keindahan itu. Mau baju semahal apapun, mau penampilan aksesoris seindah apapun, tapi kalau sudah melihat akhlak yang buruk, hilang keindahannya. Nah, hadirin sekalian, tolong diperhatikan ini. Risalah dakwah Rasulullah SAW, juga para nabi sebelumnya, itu dakwah itu sasarannya bukan casing. Tidak mendakwahi supaya punya rumah yang indah, baju indah, penampilan indah. Tidak, tapi terus ke dalam sesuatu yang paling inti, yaitu hati. Jadi Rasulullah itu mendakwahi hati. Dari hatilah, kalau semakin bersih maka akan lahir pikiran yang bersih, jernih, perkataan yang baik, yang berkualitas, perilaku. Jadi dari hati dulu. Dan beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, sesuatu mudghah, ya, yang kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Nah, ini penting sekali. Kita tidak bisa casing kita ubah-ubah supaya kelihatan indah. Nanti akan ada saatnya kita menua dan keindahan ini berangsur-angsur akan tidak ada. Tetapi kalau semakin tua kita makin bersih hati, makin matang, ada keindahan tertentu yang tidak terekam oleh mata tapi sangat terasa oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah keindahan qalbun salim. Dan inilah yang harus kita kejar dalam hidup ini, qalbun salim. Nah, sahabatku sekalian, jadi Rasulullah tuh mendakwah tuh menyentuh hati, menggugah hati, dan menjadi jalan berubahnya hati. Dari hati inilah lahir akhlakul karimah, lahir kejernihan dan kecerdasan akal, lahir dari hatilah perilaku yang mulia. Maka hati itu adalah intinya. Nah, sekarang kalau kita berdakwah, bagus kita mengajak orang sholat, itu sangat bagus. Mengajak orang saum, itu juga bagus. Mengajak orang baca Quran, bagus. Pokoknya amal-amal itu bagus. Namun, pakai namun ya, kalau tidak disertai dengan ilmu dan motivasi untuk menata hati, tidak jarang ilmu agama itu jadi kotor hati, ibadah juga jadi kotor hati, jadi riya, senang pamer ilmu dan ibadahnya, jadi
ujub, merasa diri beda dari yang lain, merasa lebih soleh, merasa lebih tinggi derajatnya, takabur dengan ilmu dan amalnya, suka meremehkan orang lain aja, dengki, tidak suka lihat orang lain bisa beribadah dengan baik. Tidak jarang itu dalam satu masjid, satu majelis taklim, wah itu ada ujubnya, ada riaknya, ada dengkinya, ada takaburnya, ada kemunafikannya. Padahal dalam lingkungan ilmu agama, dalam lingkungan ibadah juga. Kenapa? Karena boleh jadi tidak tersentuh hatinya. Nah, kalau hatinya baik, insya Allah nanti baik. Nah, salah satunya nih hadirin sekalian, seni bergaul dengan sesama manusia, ya. 2B, 2L. Ini penting ini, ya. Supaya hati kita bersih kalau bergaul dengan sesama. B yang pertama, kalau kita ketemu orang adalah berani mengakui, mengingat, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, lihat kelebihannya, lihat jasanya, lihat kebaikan-kebaikannya. Ini yang pertama dilihat. Silakan rasakan. Beda ketika kita melihat kelebihan seseorang, Allah memberikan kelebihan orang ini. Apakah ilmunya, wawasannya. Nah, ketika kita melihat orang diberikan kelebihan oleh Allah, maka kita jadi belajar. Beda dengan namanya Mas Dengki atau Mbak Iri, ya, atau Dengkimen, Iriwati. Yang seperti ini, kalau lihat orang punya kelebihan tidak mau, tidak rela jadi SMS. Syusyah melihat orang senang dan senang melihat orang syusyah. Padahal orang punya kelebihan itu Allah yang memberi. Nah, kita harusnya tiap lihat orang punya kelebihan, kita bisa berguru, kita bisa belajar. Sehingga kelebihan orang mengupgrade diri kita. Inilah salah satunya. Dalam orang lain juga pasti punya kebaikan. Tidak mungkin seluruhnya buruk. Di antara keburukannya ada kebaikannya. Nah, lihat kebaikannya. Kalau orang ini berjasa, akui jasanya. Akui perjuangannya, pengorbanannya. Silakan rasakan kalau kita bertemu dengan seseorang, lalu orang itu berbuat baik kepada kita dan kita kenang, kita akui jasanya. Silakan. Boleh, alhamdulillah. Bayangkan, terima kasih, silakan deh. Masya Allah. Ya, langsung saya simpan aja bakinya. Oh, terima kasih, jazakallah khair. Ya, cukup. Apanya? Ya, ini saya sering disuguhin begini, ya. Kalau di desa apalagi ada singkong, ada jagung bakar dan sebagainya. Kalau sedang ceramah disuguhin, jadi kapan makannya. Tetapi karena kita harus menghargai siapa yang nyuguhin, alhamdulillah. Ini biasanya air jahe. Ini hari Kamis ya. Oh, saum ya. Jadi lebih berat ujiannya. Nah, sahabatku yang baik, jadi kalau ketemu seseorang, ketemu orang tua, ketemu adik, ketemu kakak, ketemu suami, ketemu istri, ketemu teman, ketemu langsung fokus kita kelebihannya, kebaikannya, jasanya. Rasakan sendiri, nggak akan kotor hati kita. Melihat kebaikannya, kelebihannya, ini ilmu, nambah, oh ini kelebihannya adalah lebih luas wawasannya, oh lebih bagus bacaan Qur'annya. Allah mempertemukan saya dengan orang yang punya kelebihan agar saya bisa berguru. Oh ini kelebihannya, kata-katanya terjaga. Oh kelebihannya ini orang sangat sopan. Lalu kebaikannya, ini sangat baik. Jasanya kita kenang. Di sini kita akan dapat kebaikan dari orang yang kita temui.
Yang kedua, 2B. B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahannya. Tiap orang, bukan malaikat ya, pasti punya kekurangan dan kesalahan. Ini pun harus punya nilai tambah bagi kita. Jadi kalau kita menjumpai kekurangan kesalahan orang, harus tadi yang punya kelebihan punya nilai tambah. Yang punya kekurangan, kita pun punya nilai tambah. Jadi jangan sampai kekurangan, kesalahan, kelemahan orang jadi dosa bagi kita. Kita lihat kekurangan seseorang dalam perilakunya jadi cermin. Apakah saya punya kelakuan yang sama tidak dengan beliau? Nah, jangan sampai dia pelit, kita koret, ya kan? Dia kedengkut, kita buntut kasir, artinya kembar. Dia orangnya tidak bagus kata-katanya, oh jadi bahan evaluasi, jangan sampai kata-kata saya juga begitu. Dia jorok ngomongnya, jadi tiap keburukan, kekurangan, kesalahan orang lain bisa jadi jalan kita bercermin. Karena misal ya hadirin sekali, ini mengulang sedikit tentang ilmu bicara. Sebetulnya pada waktu kita bicara, kita itu sedang membuka aib. Ini seperti A sekarang ya. A sedang bicara. Makin banyak A bicara, makin kebuka kekurangan, kesalahan, aib, kesombongan, ria, kedengkian, kekurangan iman, makin bicara tuh makin terukur. Ini baru kemarin AA dapat nasihat dari Ustadz Komar. AA katanya ada seorang ulama yang tahu AA dihina, oh gini katanya, Ustadz, kalau ada orang yang menghina, lihat siapa yang menghinanya. Kalau yang atau mengoreksinya, ya bukan menghina tapi mengoreksinya. Kalau yang mengoreksinya ini adalah orang yang mulia akhlaknya, yang tinggi ilmunya, bersih hatinya, wah kita harus waspada nih. Berarti kita salah betulan. Kalau kita dikoreksi oleh orang yang bijak, oleh orang ditegur lah, oleh orang yang bijak, orang yang akhlaknya baik, maka itu benar-benar kita punya kesalahan. Tapi kalau dikoreksi oleh orang yang ya kurang baik, bicaranya kurang baik, akhlaknya, oh itu berarti kita sedang ditingkatkan kemuliaannya. Katanya begitu. Oh, ini menarik. Dari mana tahu orang-orang ini mulia atau tidak? Dari cara bicaranya, dari pemilihan kata-kata, dari raut muka, dari nada suara, itu semua sudah menceritakan siapa dirinya. Jadi kalau ada orang, wah bodoh lu ini, nah, dari cara bicara, raut muka, sikapnya, pilihan kata, itu sudah memperlihatkan siapa yang berbicaranya, termasuk kita ya. Kalau kita bicara, ya kita sudah memperlihatkan, maaf ya, keburukan hati kita, kebusukan hati kita, kedengkian kita. Nah, makanya kalau orang tadi jadi ilmu, yang kedua bagaimana kalau dia ngomongnya jelek? Sama, omongan jelek seseorang itu harusnya jadi pelajaran bagi kita. Siapa tahu ada benarnya. Tapi kalau memang tidak ada benarnya sama sekali, ya sudah, kita maafkan saja. Kita doakan kebaikan, tidak ada ruginya. Kalau orang ngomong jelek ke kita, ya sudah kita ngomong baik saja. Karena yang kembali ke kita kan apa yang kita katakan. Tapi dia ngata-ngatain misalkan, ya sudah kita doakan baik saja. Supaya beliau diampuni Allah, disayang Allah, sisa umurnya berkah. Rugi dong dia ngejelek-jelekin kita, masa kita ngedoain dia? Gimana kalau dia jadi baik? Ya beruntunglah. Kalau dia jadi baik berarti nggak ngomong jelek lagi, ya kan? Kenapa kita harus membalas keburukan dengan keburukan? Kita juga banyak kekurangan, kesalahan. Apa yang kita inginkan coba? Kalau kita punya kekurangan, dibantu, diperbaiki, dibantu agar kita bisa orang yang jadi tobat dan jadi lebih baik. Sama orang lain juga. Tidak orang menjadi perilaku jelek karena boleh jadi latar belakangnya, pendidikannya, lingkungannya, kemudian dia sudah berusaha baik, tapi jatuh lagi. Lalu kita
posisi kita bukan menuntut dia jadi baik. Posisi kita adalah membantu orang jadi baik. Nah, jadi kalau ada kekurangan dan kesalahan, kita tuh membantu. Kalau kita nggak bisa nasihat langsung, doa. Jangan kikir mendoakan baik bagi orang lain. Allah itu hamba Allah loh. Orang-orang yang berbuat jelek ke kita tuh hamba Allah. Punya keluarga, punya orang tua, punya anak. Mungkin orang tuanya menginginkan anaknya soleh, tapi belum soleh. Kenapa kita tidak doakan supaya soleh? Nanti orang tuanya bahagia. Nanti anaknya bahagia. Gini ya, kalau ada seseorang salah, jelek perilakunya, ini belum tentu orang tuanya menginginkan anaknya seperti ini. Suaminya, istrinya, anaknya, belum tentu. Jadi kalau kita membantu orang jadi baik, sebisa kita walaupun kita masih belum baik, nah itu pasti disukai Allah kalau ikhlas, ya. Dan kalau yang berbuat jelek ke kita itu jadi baik, kan dia sendiri jadi bahagia. Ibunya, bapaknya bahagia. Keluarganya bahagia. Kita tidak ada ruginya membantu orang jadi baik. Sebagaimana kita pun ingin dibantu oleh orang lain jadi baik. Jadi kalau ada orang ngata-ngatain kita yang jelek, udah diam-diam kita doakan. Ya Allah, ini saudara saya, ampuni dosanya, muliakan akhlaknya. Ya begitulah, ganti yang buruk dengan hal yang baik. Allah pasti mendengar doa kita dan mudah bagi Allah mengubah siapapun yang dia kehendaki. 3. Yang ketiga, 2B 2L ya. 1, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang. Yang kedua, bijak terhadap kekurangan kesalahan orang lain. Jangan sakit hati hadirin ya, sakit hati tidak menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah 2L, lupakan jasa dan kebaikan diri. Ini penting. Jadi kalau ketemu orang yang pernah kita bantu, kita tolong, kita harus jadi opik namanya. Opik itu orang pikun ya. Pikun, lupakan. Jadi jangan pas ketemu orang, oh ini dia saya ngajarin nih, ini saya yang nolong nih, ini saya yang nyekolahin ini saya yang bantu ini. Enggak boleh. Kalau kita ketemu orang, kemudian kita jadi ingat jasa kebaikan kita kepada dia, itu kita jadi ngangkat diri kita, ya. Jadi ujub, merasa lebih tinggi. Dan kalau kita merasa lebih tinggi, tatapan, suara, nada, pilihan kata cenderung merendahkan. Ini tidak boleh. Aslinya kita kan tidak nolong orang. Aslinya Allah menolong yang bersangkutan lewat kita. Kita diuji. Jadi kalau ini murid saya nih dulu, mau apa nyebut gitu? Berapa? Cuman ikut kursus 3 hari. Terus kita mau mengatakan ini jamaah saya, dia jadi baik sesuai ikut pelatihan. Kata siapa? Pelatihan kita juga belum tentu diterima Allah. Beliau jadi baik, boleh jadi berkah doa ibu bapaknya, doa anaknya, atau kegigihan beliau tobat, atau doa dari gurunya. Jangan nebak. Apa nebak? Nebeng beken. Udah jangan. Walaupun kita udah berbuat banyak itu, lupakan. Itu Allah yang berbuat kepada beliau, kita diuji jadi jalan. Kalau kita nginget-nginget, kita merasa itu jasa, itu jadi ujub, kita omongin lagi, kamu tuh dulu saya loh yang ngedidiknya. Eleh. Mau apa? Mau pengakuan orang? Hilang dong nanti pahalanya. Udah, ayo. Lupakan. Jadi kalau bergaul ketemu orang yang pernah kita bantu dalam bentuk apapun, lupakan jasa kebaikan kita. Percayalah hadirin, akan jauh lebih bersih hati dengan melupakan. Kalau kita sudah merasa, nanti jadi ujub. Kalau udah ujub jadi sombong, ya. Sombong itu meremehkan orang lain diantaranya. Dah,
lupakan. Lupakan. Dia enggak ingat kepada kebaikan saya. Wes ben bae nak, ojo apa? Ojo mumet-mumet. Ojo kepikiran. Yo. Ewes. Jadi udahlah. Pokoknya penting sekali bagi kita adalah melupakan jasa baik kita, karena itu akan mengotori hati kita jadi ujub. Karena aslinya seperti yang tadi dikatakan, bukan kita yang ngebiayain, Allah yang ngebiayai kita jadi jalan. Bukan kita yang memberikan petunjuk, tapi Allah memberi hidayah, kita diuji jadi jalan. Bukan kita yang ngasih makanan, Allah yang ngasih makanan, kitanya jadi jalan. Makin melupakan jasa, makin bersih hati, makin tawadu, makin nyaman. Percayalah. Terakhir, tadi yang ketiga L-nya adalah lupakan jasa kebaikan diri. Dan yang terakhir, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Jadi kalau ketemu orang, kita harus lihat apa kekurangan saya, kesalahan dia kepada beliau. Pokoknya fokus. Kalau kita sangat fokus kepada kesalahan orang, pasti lalai dari kesalahan diri. Kalau kita lalai dari kesalahan diri, kita tidak bisa memperbaiki diri. Tidak bisa tobat. Kalau kita tidak bisa memperbaiki diri, kita tidak bisa menjadi jalan perbaikan bagi orang lain. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki keluarga, istri, anak, teman, dan membantu perbaikan, wajib diawali dengan memperbaiki diri. Karena kan orang yang berinteraksi dengan kita tidak cuma punya telinga, tapi juga punya mata, punya pikiran, punya perasaan. Bisa merasakan tuh perkataan kita tuh apa nih, kan? Makanya luangkan waktu lebih banyak untuk mengevaluasi diri. Mintalah ke orang-orang untuk memperbaiki diri kita. Termasuk kita simak orang-orang yang tidak suka kepada kita, karena boleh jadi mereka aktif sekali mencari kekurangan dan kesalahan kita. Dan sebaik-baik jawaban kita kepada yang mengkritik, mengkoreksi adalah PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Saya sudah memperbaiki diri tapi dia tetap gitu aja. Memang kita memperbaiki diri kan bukan supaya dia jadi baik ke kita. Kita memperbaiki diri supaya Allah suka kepada kita. Saya sudah tobat, saya sudah berusaha berubah, tapi tetap saja saya disangka cager, artinya disangka baru sembuh. Ya nggak apa-apa tuh. Orang mau menilai apa aja kepada kita, itu kan urusan dia. Urusan kita adalah kita tobat, perbaiki diri supaya Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kita berbuat baik ke orang bukan supaya dianggap baik, bukan supaya dia jadi baik ke kita, bukan supaya orang tidak berbuat jelek ke kita. Kita melakukan yang terbaik kan Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Khalas, yakfi, cukup. Kalau kita udah segitu ya udah di sana. Memang kita ya hanya cari Allah aja. Orang mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak apa yang kita lakukan, mau berubah atau tidak, itu bukan kapling kita, itu Allah yang ngebulak-balik hati. Kapling kita adalah PDLT supaya Allah suka. Hadirin, semuanya hati ya. Kalau hati, ya, kalau ngobrol juga sing pakai hati. Jangan ada ujub, jangan ada ria, jangan ada takabur, jangan dilebih-lebihkan, jangan diada-adakan, jangan bohong, jangan nyakitin. Mungkin amal kita tidak banyak, mungkin ilmu kita juga masih belum banyak. Tapi kalau pakai hati, ada rasanya, ada rasanya. Termasuk menyayang binatang, menyayang pohon. Itu kalau pakai hati Allah tahu nih. Termasuk menyayangi anak, keluarga. Beda-beda, yang pakai hati itu beda. Mengucapkan terima kasih pakai hati beda. Salaman yang pakai hati juga beda. Minta maaf yang pakai hati.
Maksudnya pakai hati ini ada rasanya, ada isinya. Ya. Berterima kasih juga, jazakallah khair. Terima kasih. Saya mohon maaf. Itu ada rasanya. Maafin ya, saleh-saleh katanya maafin aja ye. Menijije. Nah, hadirin sekalian, mari kita betul-betul gunakan pergaulan kita tuh untuk meningkatkan kebersihan hati kita, bukan untuk mengotori hati. Ya, ngobrol juga hati-hati ngobrol. Ingat ya, kalau ngobrol bicara itu kita sedang membuka aib kita. Jadi kalau kita rekaman, ngomong ini, nah orang bisa tahu nih, orang ini kurang iman, orang ini sedang dengki, orang ini sedang ujub. Ya misalkan kita bicara banyak, rekam, sebarkan, itu orang bisa ngebaca tuh. Kita lagi sebel, kita lagi dengki, kita ini bodoh, kita ini kurang iman, kita ini hatinya busuk, kita ini berpenyakit hati, itu nampak dari rekaman kita. Termasuk rekaman ini juga nih. Bagi yang peka bisa ngebaca kapan ujub, kapan ada riaknya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan saudara-saudara tidak meniru hal-hal buruk yang sampaikan atau yang nampak sengaja maupun tidak sengaja. Jam 5:30. Nanti asar kita kajian Al-Hikam ya, pada asar jam 4. Lalu pada Isya kajian Asmaul Husna. Jadi hari ini 3 kali nih rekamannya. Bagaimana nih kawan-kawan? Ini pemandangannya bagus kah? Ya. Kita mulai. Silakan ditulis pertanyaannya. Oh iya, kemarin di Aagim Daily Vlog sudah ada yang baru tuh. Agak telat, harusnya Senin. Sebentar lagi juga ada masuk lagi 5 kiat menghadapi persoalan hidup di Aagim Daily Vlog. Insya Allah hari ini keluar ya. Rekan-rekan sekalian juga yang senang pakaian olahraga untuk muslimah. Nah, silakan, sudah ada lagi produk nih yang Are Collection itu. Apa? Are Casual namanya. Nah, Are Casual, alhamdulillah. IG-nya namanya Are Casual. Udah ada gambar-gambar yang barunya kah? Nah, silakan ya. Karena muslimah kalau olahraga ya, tidak cukup hanya semangat, tapi juga sebisa mungkin penampilannya lebih terjaga. Silakan pertanyaan masuk, mangga. Ada pertanyaannya? Oh ya, Pak Miftah Farid, guru kita akan masuk lewat radio jam 5:30, MKFM 102,7 102,7 Bandung ya, MKFM Bandung. Saudara yang kuotanya agak berat pakai YouTube dan lain-lain bisa pakai streaming MKFM 102,7 MKFM Bandung. Ada pertanyaan silakan. Baik, ini latihannya bagaimana latihannya supaya tidak sakit hati ketika mendengar perkataan orang lain tadi, terus sikapnya seperti apa? Ya, kalau kita sedang mau enak hati dan tidak siap untuk melukai ya, kalau tulisan jangan dibaca ya. Karena yang bikin luka itu karena dibaca. Kalau berupa ucapan jangan didengar. Kalau kiriman video yang kurang baik ya nggak usah dilihat lah ya. Kalau kita merasa wah saya lagi nggak mau nih hati saya terkotori, nggak usah lah. Apalagi kita tahu misalkan yang berkatanya itu ya seperti itulah, memang kebiasaannya hanya berkata jelek, hanya menghina, hanya gibah, ya udah lebih baik kita fokus saja.
Tapi kalau yang berbicaranya ini orang yang berilmu tinggi, berakhlak mulia, lalu memberikan masukan, wah ini harus kita dengar ini. Dan jangan sakit hati, karena ini bisa jadi, sangat boleh jadi petunjuk dari Allah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah setiap sholat, dan Allah maha mendengar doa kita, dan Allah mengabulkan lewat orang-orang yang Allah kehendaki menyampaikan koreksi saran bagi kita. Jadi kalau yang bicaranya orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, berilmu tinggi, kemudian menasehati kita, ini serius nih. Tapi kalau orangnya yang kita akhlaknya gak bagus, dan memang selalu begitu, senang sekali dengan bergibah, ya jangan buang waktu. Kecuali kalau mau latihan, ya dengarlah. Tapi biasanya terus kepikiran dan terluka nanti ya. Ya. Baik. Mereka berikutnya, bagaimana ini di rumah tangga sebagai istri mengingatkan suami yang sering meninggalkan sholat gitu? Ya, yang pertama, kalau melihat suami meninggalkan sholat, sang istri harus banyak bersyukur karena dirinya bisa dibimbing Allah, bisa sholat. Jadi gini ya, kalau istri rajin ibadah, itu hidayah taufik Allah. Syukuri itu ya. Yang kedua, istighfar. Kenapa istighfar? Karena boleh jadi ujian suaminya belum baik akhlaknya itu menimpa di rumah ini, ada juga dosa ya. Jadi walaupun pendamping hidup yang salah, tapi yang satunya ini tetap harus banyak tobat. Kenapa? Karena boleh jadi menimpanya kepahitan rumah tangga ini di rumah, ada dosa. Dosa saya apa? Ya kan banyak, dari mulai balik, betul tidak? Mungkin sesudah berumah tangga, saya berusaha jadi istri yang baik, saya berusaha berbakti ke suami. Tapi kan hidupnya startnya bukan dari nikah. Catatan baik buruk itu dari startnya dari balik. Nah, siapa tahu perjalanan waktu SMP, SMA atau apa banyak dosa, dan salah satunya sekarang pada waktu udah nikah ada diingatkan oleh Allah lewat kepahitan dalam rumah tangga. Ya, istighfar. Kemudian yang tidak boleh lepas itu doa, karena yang membulak-balik hati suami adalah Allah ya. Jadi kalau tidak suka itu tidak suka kepada kelakuan, tapi kepada orangnya. Nah, ini harus tetap sayang. Jadi, aduh ini suami belum sholat, karena ada yang belum sholat itu latar belakangnya, masa lalunya, keilmuannya, mu'alafnya ya. Jadi posisi kita tuh jangan menghakimi tapi membantu. Membantunya yang enak, jangan sampai kasar dan sebagainya. Tunjukkan kalau ibu sudah jadi rajin sholat, nah ini harus berbekas nih kepada ketenangan, kepada akhlak. Sehingga nih suami ini yang jarang sholat itu akhirnya merasakan ini ya, ketenangan, kesejukan, kemuliaan akhlak dari istrinya yang sudah sholat. Tapi kalau ini sholat kemudian galak terus, emosional, cepat marah, nah ini suami juga asik, itu juga suka sholat kayak gitu ya. Jadi harus wujud juga, upayakan di sisi Allah bagaimana efek seorang yang menjalankan sholat, yang namanya hayyin ya, lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh meneduhkan, layyin, orangnya sangat sopan dan penyayang, qorib, orang sangat akrab, rendah hati, dan sakhal, tidak ribet, hidupnya itu mudah. Mudah-mudahan kombinasi dari syukur, Allah menambah nikmat, istighfar, Allah mengangkat bala, doa itu bisa merubah takdir, wujud dalam amal soleh kita juga menjadi sesuatu yang innallaha yuhibbul muhsinin, dan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Pakai hati ya, insyaallah. Ya, lagi pertanyaan. Ya, ini tentang masih di keluarga. Bagaimana menyikapi orang tua ada yang murtad gitu? Wah,
Innalillahi wa Kita inna. dinasihati tapi tidak kunjung sadar. Ya memang tugas kita mah tidak bisa membolak-balik hati, tapi fadzakir innama anta mudzakir. Jadi mengingatkan ya. Nah, kalau tidak ya tanggungan masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ya makanya kalau ada yang nanya, gimana sih orang yang sukses? Sukses apa? Ingin lihat orang sukses apa punya gelar sukses? Apakah kaya sukses? Apakah punya jabatan sukses? Sukses itu husnul khotimah. Punya pangkat gak ada apa-apanya itu dikasih aja oleh Allah. Jangan kagum ya kepada pangkat, jabatan, kedudukan, itu casing yang Allah bagikan sesuka Allah. Surat Ali Imran ayat 26 ya. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Allah ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, kerajaan, kedudukan, jabatan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala galanya. Jadi jangan terpesona lah kepada casing ini, biasa aja. Kita hormat ke orangnya tapi bukan hormat ke casingnya ya. Kepada tiap orang kan kita harus bersikap baik secara proporsional. Nah jadi kita kalau ingin tahu orang yang sukses itu adalah yang husnul khotimah. Bagaimana sekarang orang bisa husnul khotimah? Ya husnul khotimah kan akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, maka setiap waktu berusaha keras menjadi orang baik, berhati baik, berkata baik, berbuat baik, berpikir baik, berprasangka baik kepada Allah, kepada orang beriman. Baik, baik, baik. Dan ini diperjuangkan terus. Allah maha melihat kita berusaha baik tiap waktu, dan pada waktunya meninggal, maka Allah berikan hadiah prestasi, yaitu husnul khotimah. Ya, itu yang keren ya. Bukan dunia yang keren. Lanjut. Habis? Wah, silakan mau lewat HPA juga boleh. Hehe, Masya Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, lokasi di mana, lokasi di mana? Di Eko Pesantren 2 ya, Masya Allah. Ini di camping ground sekelilingnya, ini lembah nanti ya. Mau diliatin? Jangan dulu lah ya. Tapi lihat itu bisa alam ini ya. Jangan kelihatan bawahnya, gini aja. Coba lihat itu, Masya Allah. Udaranya bersih, suara ayam. Ayam di sini berkokok 2:30. Waduh, saya heran semua ayam bersaut-sautan 2:30 ngebangunin qiyamul lail. Ini semua pepohonan bertasbih. Udaranya sangat segar, oksigennya sangat bagus. Saya senang di sini karena nggak banyak orang di sini, banyak pohon, burung-burung berkicau, Masya Allah, luar biasa. Gunung, awan, itu semua bertasbih, sahabatku sekalian. Matahari itu mulai kelihatan di ufuk. Apa matahari di mana? Ufuk timur? Oh iya, matahari itu di timur ya? Saya disleksia, hadirin kadang suka bingung timur barat. Ya matahari keluar di timur, tenggelam pasti di barat ya, Masya Allah. Ke bawah itu luar biasa tuh kebun-kebun, Masya Allah. Ini kawan-kawan sebentar lagi kita panen wortel, panen jagung, panen salada. Mungkin nanti disimpan di IGAA dan disimpannya di pesantren ya, di Geger Kalong. Bagi yang memang menyukai sayuran-sayuran yang segar. Ayo pertanyaan terakhir. Alhamdulillah.
Ada lagi kah? Ini ya, kalau menghindari orang yang sikapnya buruk kepada kita itu sudah benar belum Pak? Oh ya, kita kan daya tahan kita terhadap perbuatan buruk orang lain itu beda-beda satu sama lain ya. Ada yang udah ajak saja, tapi ada yang masih lemah kita ini yang kalau ketemu teh, aduh, hati itu kayak gimana gitu kepikiran terus. Nah kita bertahap sambil kita mau meningkatkan kualitas daya tahan kita. Kalau toh kita sedang tidak fit lah ya misalkan ya, unfit hati kita, ya nggak ketemu bukan niat memutuskan silaturahim, tapi tidak ketemu adalah dalam rangka memfitkan, ya menyehatkan. Tidak setiap saat kita tuh dalam keadaan bagus ini ya, kadang-kadang kita lagi ngedrop, lagi down, lalu ketemu udahlah. Nah jaga jarak, ini pun bagus ya. Pernah Rasulullah juga menyuruh Wahsy itu ya, yang membunuh pamannya Hamzah itu ketika masuk Islam juga disuruh jaga jarak lah gitu, karena sedih beliau juga ya ingat bagaimana apa yang terjadi dengan pamannya. Ini manusiawi sekali. Jadi kalau kita tidak mau ketemu seseorang itu tidak identik memutuskan silaturahim. Kadang ngeblok juga deh, ngeblok misalkan ini WA-nya tuh bakal jadi masalah kalau nyambung, ya udah blok, bukan memutuskan silaturahim, tapi supaya meminimalisir kotor hati dua-duanya. Mungkin nanti kalau sudah makin kuat sambung lagi. Ada jarak sekian waktu itu tidak apa-apa ya. Nah yang jangan itu lewat 3 hari dalam keadaan bermusuhan. Cukup? AA juga mendengar ini ada beberapa video yang berkaitan dengan AA ya. Semoga kalau perkataannya baik saya kebawa baik. Kalau perkataan beliau salah semoga Allah mengampuni, itu aja. Karena terjadinya kehebohan ini juga sebetulnya ada yang membuat beritanya ya supaya diadu di antara umat ya. Tapi AA tidak mau mengomentari, tidak mau bela diri dan sebagainya, cukup doa saja. Karena ini juga riweuhnya bukan ya mungkin ada yang merancang tapi qadarullahnya seperti ini. Ya semoga kalau yang mengoreksi itu perkataannya baik, saya bisa berubah menjadi lebih baik. Tetapi kalau beliau ada hal yang tidak tepat ya semoga Allah mengampuni dan memberikan kebaikan kepada beliau dalam sisa umurnya. Terima kasih sahabatku sekalian. Udah ya. Bagi yang akan ke Eko Pesantren 2 tempatnya di atas di sini, di Depik kalau di peta tuh ya, di atas dari Eko Pesantren 1 ke Eko Pesantren 2, silahkan saja. Ini adalah tanah wakaf amanah Allah di sebelah sana. Mudah-mudahan bisa terbangun masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, yang maha menatap, yang maha menyaksikan segala-galanya, karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah. Hati yang tidak menyekutukanmu dengan siapapun, dengan apapun. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu. Dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Ya Allah, bersihkan kami dari kemunafikan. Tetapkan kami sebagai orang yang sidik ya Allah, yang benar, yang jujur. Cegahlah diri kami dari segala kedustaan sehalus apapun, dari ingkar janji, dari lari terhadap amanah. Ya Allah, cabutlah segala kesombongan pada diri kami. Hujamkan di hati ini ketawaduan karena Engkau. Bersihkan hati ini dari ujub ya Rabb.
Yakinkan diri ini bahwa segala-galanya hanyalah karunia-Mu, hanya dari-Mu, hanya milik-Mu. Ya Allah, cabut kedengkian di hati ini terhadap orang yang beriman. Karuniakan bahagia terhadap kebahagiaan karunia yang Kau beri. Karuniakan kepada hati ini empati dengan saudara kami yang Kau uji. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jadikan hanya Engkau setiap saat yang memenuhi hati ini. Sehingga apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau, hanya mencari ridho-Mu, menggapai cinta-Mu, ya Allah, agar bisa pulang kelak berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan sehalus apapun nikmat-Mu yang tiada bertepi ini. Indahkan kami dengan kesabaran, ya Allah, menghadapi ketentuan-ketentuan-Mu, ujian dari-Mu. Dan bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan-Mu. Ya Allah, wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini. Angkat wabah ini, ya Rabb. Sembuhkan yang sedang sakit. Cukup yang sedang kekurangan. Lindungi yang terancam, teraniaya, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami, ya Rabb, agar jadi tauladan kebaikan, tauladan keadilan, tauladan kejujuran. Persatukan bangsa ini, ya Allah. Lindungi dari cerai-berai, lindungi dari fitnah wal musibah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doakan para pemimpin kita, ya hadirin. Siapa tahu doa kita sangat membantu agar para pemimpin kita benar-benar menjadi pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang melakukan semuanya karena Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.